selamat malam sahabat Studio Unum Talentum. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di ruang virtual kita. Ada yang dari live Zoom, ada yang dari live YouTube Komsos Kapal. Pada malam hari ini kita bersama-sama untuk berkumpul kembali di ruang virtual untuk sosialisasi dan pendalaman aksi puasa pembangunan 2023 kapal. Nah, perkenalkan nama saya Indri. Pada malam hari ini akan bersama dengan narasumber kita. Ada Romo Giman. Selamat malam Romo. Selamat malam Mbak Indri. Iya, jadi kayaknya asing ya, saya jarang nongol di sini gitu kan. Saya bertugas di Universitas Katolik Musi Caritas di program studi PGSD nih Romo gitu. Romo, apa kabarnya? Baik Mbak Indri, sehat dan puji Tuhan bahwa kita pada malam hari ini bisa berjumpa di dalam live streaming untuk pendalaman APP yang keempat ini ya. Iya, jadi teman-teman sahabat Studio Unum Talentum yang belum tahu nih, jadi Romo Giman ini adalah Ketua Komisi Kitab Suci, Liturgi, dan Katekese Keuskupan Agung Palembang. Home base-nya di mana, Romo? Komisinya tentu di Keuskupan ya, di kantor Keuskupan Agung Palembang, tetapi saya sendiri juga tinggalnya di Paroki Katedral Santa Maria. Oke, aku pakai bahasa home base nih, kebiasaan di program studi. Tidak apa-apa Mbak. Oke, baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, terima kasih telah bergabung bersama kami, baik yang di Zoom juga yang di live YouTube Komsos Kapal. Nanti selama prosesnya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, hal-hal yang kurang jelas, yang ingin langsung ditanyakan kepada Romo Giman, boleh disampaikan melalui raise hand atau diketik dalam komentar live chat atau di komentar Zoom. Sebelum kita lebih lanjut dan kita mulai pendalaman kita pada malam hari ini, kita akan buka dulu dengan doa yang langsung akan dipimpin oleh Romo Giman. Kepada Romo dipersilahkan. Baik para saudara dan saudari pemirsa dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendalami pendalaman Advent yang keempat. Dan untuk doa pembukaan kita akan doakan bersama, itu dari doa pembukaan pertemuan yang keempat. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk memulai pertemuan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah mengajar kami untuk ambil bagian dalam karya-karyamu melalui dan di dalam gereja. Dalam pertemuan APP keempat ini, semoga Engkau membimbing dan mengajari kami agar mampu berkarya di tengah-tengah masyarakat Sumatera bagian selatan. Tuntunlah kami supaya kami mampu mewujudkan visi Keuskupan Agung Palembang di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga gerejamu di wilayah Sumatera bagian selatan ini maju dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Pada malam hari ini kita ada di pertemuan yang keempat nih, sudah tema yang keempat. Betul, dari Mbak. tema besar kita, keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Nah, kalau untuk tema kita yang keempat ini apa Romo? Nah, dalam tema yang keempat ini sebenarnya kita mau mewujudkan bagaimana kita bisa mengasihi sesama, Allah dan seluruh ciptaan itu dengan cara mewujudkan visi Keuskupan Agung Palembang. Itu sebenarnya topik kita pada malam hari ini, Mbak. Tapi topik kita yang keempat ini agak berbeda ya Romo. Kalau yang pertama tuh kayaknya mengasihi alam, mengasihi manusia, mengasihi hewan. Nah yang keempat ini agak beda. Oke. Kita mengasihi Allah nih. Emang Allah butuh ya kita kasih? Baik, sebenarnya
tidak berbeda, Mbak, ya, tidak berbeda. Ini justru menjadi sebuah kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Jadi kalau dalam pertemuan pertama kita diajak untuk mengasihi alam, Betul. lalu yang kedua diajak untuk mengasihi Hewan dan hewan marga dan satwa, binatang, marga iya. satwa, lalu yang ketiga Mengasihi mengasihi sesama. sesama manusia. Nah, maka puncak dari semuanya itu adalah kita mengasihi Allah. Nah, mengapa kok lalu kaitannya dengan visi Keuskupan Agung Palembang? Nah, nanti kita akan lihat, ya, kita akan lihat bahwa nanti rupanya visi Keuskupan Agung Palembang itu mencakup dari semua apa yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi justru melalui visi yang kita dalami ini sebenarnya kita mau menunjukkan kepada seluruh umat, bukan hanya mau menunjukkan tapi mengajak kepada seluruh umat bahwa sebagai umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, kita itu seharusnya di dalam kehidupan sehari-hari itu mewujudkan apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Oke. Dan tentu semuanya itu kan tujuannya adalah untuk mengasihi Allah. Itu. Betul. Oh, begitu. Ya. Nah, ini dalam kalimat tema keempat ini ada visi kapal. Kira-kira nih, sahabat Unum Talentum nih inget nggak visi kapal tuh apa coba? Ayo, Rama boleh dibantu Baik. yuk. Nah, visi Keuskupan Agung Palembang itu adalah umat Allah Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus adalah garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Nah, itu Luar biasa. visi Keuskupan Agung kita, Mbak. Iya ya Romo ya. Garam dan terang sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Ya, Oke. jadi ada beberapa poin di situ kan, saudara-saudari Kristus, Betul. lalu sebagai garam dan terang, lalu kemudian sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Berarti seluruh ciptaan ini Romo yang diinterpretasikan sebagai alam sekitar, hewan dan marga satwa, lalu sesama manusia. Kalau saya nggak salah gitu ya Maya? Benar. Oh, luar Jadi biasa. seluruh ciptaan ya semua hal yang diciptakan oleh Allah ini. Ya, gitu. Monggo Romo dilanjut. Baik, para saudara dan saudari dimanapun berada, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mencoba mendalami bahan pertemuan kita, yakni yang berkaitan dengan visi Keuskupan Agung Palembang. Tentu kita semua sudah tahu, ya, bahkan mungkin di beberapa paroki juga sudah ada sosialisasi berkaitan dengan arah dasar Keuskupan Agung Palembang, di mana di dalamnya itu termuat visi Keuskupan Agung Palembang. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa visi Keuskupan Agung kita itu adalah umat Allah Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus adalah garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Nah, dari apa yang dirumuskan ada beberapa poin yang tadi juga sudah saya katakan beberapa poin atau mungkin boleh dikatakan kata kunci ya. Nah, ya, kata bahasa kunci. kerennya concern. Nah, Iya. Baik, itu bahasa kerennya, Pak. Iya betul. Baik. Nah, yang pertama, siapa itu sebenarnya umat Allah Keuskupan Agung Palembang? Atau mau dikatakan siapa sih sebenarnya orang Katolik itu, orang Katolik Keuskupan Agung Palembang? Nah, tentu kalau kita bicara orang Katolik itu adalah mereka yang sudah dibaptis dan masuk dalam anggota gereja Katolik, ya. Itu adalah orang Katolik. Nah, lalu siapa orang Katolik Keuskupan Agung Palembang? Tentu orang Katolik Keuskupan Agung Palembang adalah mereka yang Katolik dan tinggal atau berdomisili di wilayah Keuskupan Agung Palembang. Nah, wilayah Keuskupan Agung Palembang itu
tersebar di 3 provinsi Mm-mm. ya. Tentu semua orang mungkin sudah banyak yang tahu Bengkulu, Jambe Jambi, dan Sumatera Sumatera Selatan. Selatan, Memang betul. memang ada perkecualian seperti misalnya di Kabupaten Kerinci itu Mm-mm. masuk Padang ya, masuk Keuskupan Padang. betul. Tetapi ada juga sebagian umat Keuskupan Agung Palembang yang tinggal di Provinsi Padang, pelayanannya masuk dari Iya, Keuskupan Agung Palembang. Demikian juga ada umat yang tinggal berdomisili di Provinsi Lampung, tetapi pelayanannya masih dari Keuskupan Agung Palembang. Lampung Mesuji ya, Ma ya? Tidak semua mesuji Mbak ya. Oh gitu. Jadi ada termasuk sebagian di Waikanan itu juga Mm-mm. dilayani juga dari Keuskupan Agung Palembang. Oke, Tentu baik. ini mempertimbangkan geografis Iya, dan kedekatan pelayanan betul, begitu. betul. Nah, jadi itulah mereka yang dikatakan sebagai umat Katolik Keuskupan Agung Palembang. Agung Palembang. Nah, Iya, Dorong. kalau sebenarnya kalau ada orang Katolik yang dulu lahir di wilayah Keuskupan Agung Palembang atau pernah tinggal di sini lalu kemudian pindah ke tempat lain dan kemudian sudah sekian lama, setidaknya lebih dari 3 bulan, ya, itu seharusnya memang sudah berpindah domisili. Itu menurut ketentuan hukum Ini nih gereja. yang aku kena sentil orang lingkungan terus. Ya, Karena kalau dari lahir baptisnya aku ini di Belitang, Romo. Tapi oke, kan baik. sekarang sudah pindah ke paroki yang di Kenten. Aku orang Kenten, halo. Ya. Jadi sempat ditanya, kamu nih terdaftar di umat mana gitu kan? Di Kenten pas kemarin itu ada kita sensus ya biduk ya. Oke. Itu ditanya, kamu datanya masuk umat mana nih gitu? Kok nggak pernah tercatat di Kenten? Dibilang seperti itu. Jadi saya ini sebenarnya karena masih satu keuskupan ya, Romonya cuma Belitang sama Kenten, berarti saya tetap anggota Keuskupan Agung Palembang ya. Betul. Tetapi dari sisi administrasi Administratif ya. ya paroki ya harusnya sudah berpindah ke Betul. paroki yang sekarang Iya. Mbak Indri berdomisili ya. Oke, baik. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah siapa yang dimaksud dengan umat Katolik Keuskupan Agung Palembang. Nah, baik. Lalu kita juga akan melihat bahwa poin lain dari visi kita itu adalah saudara-saudari Kristus. Nah, jadi visi ini itu adalah untuk semua orang Katolik yang tinggal di Sumatera bagian selatan tadi. Ya. Ya, betul. Sumatera bagian selatan ya Bengkulu karena dan Jambi ya bagian. Bengkulu, Jambe, Sumatera Selatan dan sebagian ada sedikit Padang dan Iya, sebagian sedikit iya. Lampung dan seterusnya begitu Mbak ya. Baik. Nah, di dalam arah dasar Keuskupan Agung Palembang yang dihasilkan dalam sinode yang ketiga kemarin ya, itu ditegaskan bahwa umat Allah Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus. Ini poin pertama ya. Sebagai Saudara-saudari Kristus. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam refleksinya Monsinyur kita, Uskup Agung kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, beliau menegaskan tentang bagaimana sebenarnya Yesus itu menyebut para muridnya itu secara bertahap. Yang pertama itu menyebut bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Ya, sebagai sahabat. Nah, ini terjadi pada perjamuan malam terakhir. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Itu dari Injil Yohanes bab 15 ayat 15. Nah, sebenarnya kalau kita renungkan, ini sesuatu yang luar biasa, Mbak. Bahwa Yesus menyebut para muridnya sebagai sahabat, Betul. bukan sebagai hamba. Betul. Ya, kalau sebagai hamba, itu kan berarti bahwa para murid itu ada di bawah. Ya, secara struktural itu kan berada di bawah. Iya. Ya toh,
berarti Yesus sebagai tuan. Kalau sebagai hamba itu berarti hanya mengikuti tuannya, Betul. perintah tuannya dan Betul. seterusnya ya. Jadi tidak punya hak untuk Iya. melakukan sesuatu tanpa perintah tuannya Dari dan tuannya, seterusnya. betul. Baik. Nah, lalu Yesus menyebut para muridnya itu sebagai sahabat. Sahabat. Ya, sahabat. Nah, rupanya martabat sebagai sahabat ini sesuatu yang sangat penting. Karena sahabat itu bukan hanya kenal, tetapi Betul. memang ada kedekatan. Iya. Ada kedekatan, ada kesetaraan dan seterusnya. Nah, disinilah sebenarnya Yesus itu mau menegaskan peranan dari para pengikutnya, ya, peranan dari para pengikutnya di dalam karya penebusannya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana ini akan dari sahabat terus kemudian menjadi saudara atau saudari, ya. Nah, ini baik. Nah, dari kata sahabat saja, ya, dari kata sahabat saja itu sebenarnya juga Yesus mau menekankan tentang bagaimana relasi antara dia dengan para murid. Ya. Tentu kalau sahabat selain dekat juga saling mengasihi, ya. Betul. Saling mengasihi, saling menghormati, gitu. Ada pengertian satu sama lain dan seterusnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang juga diharapkan di dalam kehidupan umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang ini. Bagaimana umat Katolik sendiri itu juga bisa saling menghormati, bisa saling menghargai sesama manusia. Bukan hanya dengan orang Katolik saja, tetapi dengan semua orang. Betul. Nah, ini dari kata sahabat aja kita sudah bisa sangat kompleks ya Romo ya. mendapatkan sesuatu yang luar biasa, makna yang luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, lalu ya itu dasar dari mengasihi yang tadi sudah saya katakan tadi, dasar yang mengasihi itu dalam refleksi Monsinyur itu adalah perintah Yesus sendiri, di mana kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan juga mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Betul. Nah, inilah perintah kasih itu. Itu yang harus menjadi dasar bagaimana orang bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, menarik setelah perjamuan malam terakhir di mana Yesus mengatakan sahabat. Nah, pada kebangkitannya atau setelah kebangkitannya, Yesus itu memberi predikat atau atribut baru kepada para muridnya, yakni sebagai saudara dan saudari. Ya. Nah, itu dasarnya dari Injil Matius bab 28 ayat 10. Di sana dikatakan, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Tentu kalau kata Yesus saudara-saudara itu jangan hanya diterjemahkan sebagai keluarga sedara. Ya, sedara, seagama atau satu kelompok tertentu saja, ya. Betul. Jadi kata saudara, saudari itu adalah melingkupi untuk semua, ya, untuk semua. Itu. Nah, ungkapan sebagai saudara-saudara, saudara-saudari dari Yesus sendiri itu menandakan bahwa antara Yesus dengan gerejanya itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Ya. Betul. Itu. Maka kita nggak bisa terpisahkan. Bahkan sebenarnya kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul, perikop di mana Paulus pada waktu itu bertobat, ya, bertobat. Nah, di sana itu ditunjukkan bagaimana Yesus juga
itu sebagai mengidentikan dengan para pengikutnya. Ya. Nah, ketika Yesus menegur Paulus, ya toh, mengapa engkau menganiaya Menganiaya aku? aku. Ya kan? Mengapa engkau menganiaya aku? Padahal pada kenyataannya Tidak secara Paulus langsung. itu mengejar-ngejar umat Kristiani. Betul. Nah, artinya, di sini sangat jelas sekali bagaimana relasi antara Yesus dengan para Para pengikutnya iya. itu sebagai saudara, dalam arti memang ada kesatuan di sana, ya, tidak terpisahkan. Baik. Betul. Jadi kalau menganiaya mereka berarti menganiaya aku, begitu ya Rama ya? Betul. Ya. Nah, itu yang mau ditunjukkan di sana ya, Pak ya. Nah, lalu dengan bahasa saudara-saudari ini, sebenarnya Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang spiritualitas belas kasih, ya. Spiritualitas belas kasih. Nah, inilah yang menjadi visi dari umat Keuskupan Agung Palembang. Ya. Yang mana ini, Mo? Nah, Yang bagaimana mana? mereka bisa menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Bagaimana kehidupan mereka itu harus dijiwai dengan spiritualitas belas kasih ini. Ya. Nah, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab umat Katolik Keuskupan Agung Palembang. Oh, ternyata itu. Makanya tema kita dari tema 1, 2, 3, peduli dan mengasihi. Peduli dan mengasihi. Peduli dan mengasihi. Betul. Nah, maka kan ada kaitannya, Mbak, Iya, ya. betul Maka sekali. ini bukan sesuatu yang berbeda pada pertemuan yang keempat ini. Jadi tema visi Keuskupan Agung Palembang itu sangat relevan dengan tema-tema yang sebelumnya, betul. ya. Iya, Romo ya. Kan kalau kita ngelihat sepintas kan di situ kok tema yang keempat nggak ada sendiri nih peduli dan mengasihi. Emang paling beda ya? Ternyata nggak beda sama sekali. Jadi itu merupakan implementasi lah ya mau bahasanya. Betul, ya. ya. Nah, jadi mengasihi itu bukan hanya sekedar perbuatan membantu atau kita tuh berdonasi dan sebagainya pada saat APP selama masa Prapaskah, bukan hanya sekedar itu. Tetapi mengasihi itu harus menjadi daya hidup, menjadi spiritualitas yang menghidupi umat Katolik Keuskupan Agung Palembang. Nah, mengapa? Karena Yesus sendiri sudah mengangkat kita, memberikan martabat baru kepada kita, itu sebagai saudara-saudarinya. Saudara-saudari, iya. Ya, itu mengapa visi ini sangat penting ya untuk kita ketahui bersama. Itu. Nah, luar biasa. Ya, nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut, Mbak ya. Tapi kita akan terus dulu. Nah, lalu yang poin yang kedua itu garam dan terang dunia. Garam dan terang. Nah, ini Ya. sering kita dengar nih. Kita gitu sering dengar kita- kan? Ya. Tadi kan dikatakan sebagai saudara-saudari Kristus, lalu adalah garam dan terang dunia. Baik, di sini yang mau saya garis bawahi kata adalah garam dan terang dunia. Jadi umat Katolik itu tidak dikatakan kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Oh enggak gitu. Bukan, tetapi adalah. Adalah. Kalau adalah itu berarti bahwa kita bukan mau menjadi, kita sudah. Oh iya, betul, Ya. betul. Jadi jati diri bahwa orang Katolik itu adalah garam dan terang dunia, bukan mau menjadi garam dan terang dunia. Kalau mau menjadi itu belum. Baru mau. Iya, ya kan? Selama ini bukan baru mau. Baru gitu. mau. Tapi kita sudah. Jadi ini jati diri kita itu adalah garam dan terang dunia. Suka nggak sadar aku berarti. Betul. Ya, biasanya kan orang mengatakan ya kita itu harus menjadi garam, Menjadi dan, garam terang. dan terang. Bukan menjadi, tetapi adalah garam adalah dan terang. garam dan terang. Ya. Baik, Oke, ini baik. persepsi baru ya Romo ya. Betul. Dan harus
diamini, diimani, direalisasikan setiap hari bahwa kita tuh sebenarnya udah garam dan terang loh, jangan menjadi Bukan lagi. menjadi Itu, lagi ya, bukan menjadi betul. lagi karena kita sudah. Nah, mengapa kok kita sudah? Nah, ini melalui sakramen baptis kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya. Ingat bahwa melalui sakramen baptis kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah dan kita juga menjadi saudara dan saudari Kristus. Betul. Nah, karena kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita juga ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi. Atau secara sederhana begini, Mbak. Sering orang mengatakan seorang anak itu pasti tidak jauh dari orang tuanya. Betul, buah enggak jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya, ya, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Jadi seorang anak itu biasanya tidak jauh dari orang tuanya. Betul. Pengertiannya bisa saja secara fisik dari sisi rupa, tapi juga dari sisi sifat-sifat. Betul. Ya, pasti ada sifat-sifat dari orang tua itu yang diwariskan kepada anaknya. Betul. Meskipun tidak keseluruhan. Nah, sebenarnya hal yang sama juga terjadi dengan kita. Ya, dengan sakramen baptis, dengan baptisan yang sudah kita terima, kita itu menjadi anak-anak Allah, maka sebenarnya kita juga mewarisi, ya, mewarisi kodrat ilahi itu, ya. Mewarisi kodrat ilahi itu. Jadi ada kodrat ilahi yang ada dalam diri kita, ya, dalam diri kita. Nah, apa itu? Tentu salah satunya adalah menjadi garam dan terang tadi. Loh, kok menjadi garam dan terang? Nah, ini kita lihat bagaimana Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri dalam kehidupannya ketika dia menjelma menjadi Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, itu juga menjadi garam dan terang bagi semua orang. Betul. Yang ada di sekitarnya. Betul. Nah, maka kita, jati diri kita bukan lagi mau menjadi garam dan terang, tetapi itu sudah menjadi jati diri kita, ya. Oke, sebagai garam dan terang dunia itu. Nah, lalu sebagai garam. Nah, sebagai garam itu apa? Menarik bahwa Uskup Agung kita Monsinyur Yohanes Harun Yuwono itu menjelaskan bahwa sebagai garam orang Katolik harus menjalani hidup ini dengan penuh syukur, ya, penuh gelora dan semangat, penuh sukacita, gembira, ceria dan bahagia. Romo, maaf aku potong ya. Selama ini ya, kalau misalnya ngomong jadi garam, analoginya selalu menggarami makanan, merubah sebuah rasa dan yang lain-lain. Kenapa yang ini lebih sederhana sih, hanya menjadi bahagia, kemudian bersukacita? Kok sederhana sekali ternyata. Baik, nah tentu rasa syukur, bahagia dan sebagainya itu bukan hanya dimiliki diri sendiri, tetapi juga ini harus disebarkan. Sebuah keceriaan dalam kehidupan ini, ya toh, kalau yang ada itu adalah kemuraman bukan keceriaan, maka kehidupan juga terasa hambar, kan itu. Nah, bahkan Paus Fransiskus di dalam dokumen Evangelii Gaudium, ya toh, itu sendiri mengatakan, Mbak, mengatakan demikian, bahwa perjumpaan kita dengan Kristus itu seharusnya membawa sukacita bagi semua orang. Jadi perjumpaan kita dengan Kristus, bahwa iman kita kepada Kristus, bahkan kalau mau kita menggunakan bahasa fisik Uskupan Agung Palembang, sebagai saudara-saudari Kristus, itu kita harus bisa membawa sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang. Nah, Paus itu bahkan mengingatkan, tetapi banyak orang Katolik itu yang seperti orang baru pulang dari kuburan, dikatakan demikian, atau dari pemakaman. Nah, apa maksudnya?
wajahnya itu muram, Muram, tidak ada betul. sukacita dan Tidak sebagainya, bersemangat. tidak bersemangat, tidak penuh syukur dan seterusnya. Nah, bahkan mungkin menjadi batu sandungan bagi yang lain, ya toh, menciptakan persoalan Betul, malahan, betul. Ini sumber kegaduhan, masalah nih, troublemaker. pertengkaran, nah, problem maker dan sebagainya kan itu. Nah, maka di sini sebenarnya visi Keuskupan Agung kita, visi Keuskupan Agung Palembang itu bukan sesuatu yang apa ya, berada di Di atas atas awan. langit, Ya, ya, berada di awang-awang begitu. Tetapi ini justru Uskup kita, Uskupan Agung Monsinyur Harun Yuwono itu justru mengajak kita untuk membumi, betul. ya, visi kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi garam dalam arti membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, ini yang menurut keuskupan kita itu sangat penting, ya, dan ini ditandaskan di dalam visi kita. Visi Betul Keuskupan Romo, tapi Agung Palembang. ternyata Monsinyur kita itu udah sangat memahami ya, karena seperti yang saya pertanyakan pertama, kok sesederhana itu ternyata gitu kan. Karena selama ini ekspektasi kita terhadap garam itu tinggi sekali. Bukan berarti value-nya nggak tinggi, tapi angan-angan kita ternyata ya Romo ya yang Ya, terlalu benar, jauh. benar, Padahal menjadi garam itu bisa berasal dari hal-hal yang sederhana sekali. benar. Dan ini juga bisa dimulai dari keluarga, ya, dari keluarga. Bagaimana di dalam kehidupan berkeluarga kita juga harus menciptakan kegembiraan, sukacita, ya. Tentu kalau hal ini sudah dimulai dari keluarga, ini juga bisa merembet ke dengan lingkungan yang ada di Lingkungan, sekitarnya. iya. Oke, baik. Nah, lalu yang kedua, ya toh, menjadi tadi kan garam dan terang dunia ya Mbak. Ya, kita sudah Betul. membahas tentang garam. Garamnya udah. Lalu yang kedua, ini kita membahas tentang terang dunia. Ya toh? Romo, sebelum lanjut nih ya, aku baik. potong dulu sebentar. Baik. Kalau misalnya sahabat Unum Talentum ada pertanyaan-pertanyaan juga seperti aku tadi nih, tiba-tiba kayaknya ada hal yang mengganggu nih gitu kan, tiba-tiba pengen ditanyain, langsung aja nggak apa-apa, boleh diketik di kolom komentarnya di live YouTube boleh, di Zoom-nya juga boleh. Kalau misalnya aku pengen live, aku pengen langsung, raise hand aja, nanti akan dibantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik ya, bisa kita lanjutkan, Romo silakan. Baik, Mbak Indri. Nah, sebagai terang dunia, orang Katolik harus hidup benar dan di jalan kebenaran. Nah ini Itu yang kayaknya susah lagi ditandaskan, nih. ya. Kayaknya susah Itu yang lagi. ditandaskan oleh Monsinyur, ya. Kita harus hidup benar dan di jalan kebenaran. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya begini, Mbak. Terang itu kan adalah situasi di mana orang bisa melihat secara nyata apapun, ya. Nah, kalau gelap itu orang tidak bisa melihat. Bahkan orang bisa tersesat. Betul. Nah, bahkan kalau ada orang tersesat dalam arti dalam kehidupan, itu dikatakan dia berada dalam kegelapan. Kita aja Kan? mati lampu bingung ya Boy. Ya, kan kita tidak bisa melihat. Nah, maka dengan menjadi terang atau adalah terang tadi, ya, orang Katolik itu adalah orang yang selalu berjalan dalam kebenaran sehingga bisa menjadi contoh atau tuntunan bagi orang lain, ya, bisa menjadi tuntunan bagi orang lain. Nah, uskup kita secara jelas mengatakan demikian. Sebagai terang, orang Katolik juga harus menghidupi buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, nah ini kan sangat apa ya, aplikatif di dalam kehidupan kita. Betul, ya. Ini tiap hari ketemu kita tiap hari ketemu, dan mungkin juga kita tiap hari berbicara tentang hal ini. Tetapi apakah memang kita sudah melakukan ini, ya? Nah harusnya sebagai orang Katolik harus terang,
ya. Tiap hari kayak gini Iya, harusnya. harusnya dia adalah terang kan Betul, begitu ya. betul. Dia adalah terang. Nah, lalu juga dikatakan oleh Monsinyur bahwa orang Katolik harus menghadirkan sukacita, semangat, kesejukan, damai dan hidup yang penuh rasa syukur. Nah, ini menjadi terang itu. Ya. Ini menjadi terang itu. Nah, maka menjadi terang artinya bagaimana orang Katolik itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan bagi semua orang. Tentu di dalam kebenaran, tentu di Betul. dalam kebaikan. Betul. Ya. Nah, kebenaran apa yang dimaksud adalah kebenaran yang tentu diajarkan, diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betul. Itu. Ya. Luar biasa sekali ternyata gitu. Makanya kadang saya tuh masih tetap berinterpretasi bahwa garam dan terang susah banget kayaknya gitu kan. Ya. Ternyata itu begitu dekat dengan kita dan sebenarnya kadang kita sudah melakukannya setiap hari gitu. Hanya perlu disadari saja bahwa oh ternyata selama ini saya sudah mengimplementasikan. Cuman paling agak ditambah lah dikit yang suka ngamuk itu, yang masih suka nggak sabar, yang suka nggak setia ya Roma ya. Benar. Betul. Langgar Oke. Roma Ya, dilanjutkan. baik. Nah, lalu bagian berikutnya atau poin berikutnya ya yang tadi kita sudah sebut saudara-saudari, lalu garam dan terang. Di sana dikatakan di dalam visi bahwa umat Katolik itu adalah sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Ini susah lagi nggak mau? Atau ini kayak garam dan terang ekspektasi saya tinggi ternyata ini sangat dekat sama kita loh. Baik, mungkin ini karena bahasa teologis ya. Iya mungkin. Bahasa teologis. Nah, jadi gini, Mbak. Sakramen. Ya, kita bahas dulu apa sih sebenarnya sakramen kan begitu. Karena sering bahwa umat Katolik itu taunya ya kalau sakramen ke itu gereja, betul. Perayaan-perayaan betul. yaitu perayaan Ekaristi, lalu baptis ya kan? Betul. Lalu krisma kan itu perkawinan, betul. lalu imamat, iya. lalu pengurapan orang sakit, iya. pengakuan dosa. Nah, kan itu kan ada 7 7, sakramen ya kan? 7 sakramen. Nah, sering kita memahami sakramen itu ya hanya 7 sakramen itu. Nah, sebenarnya arti kata sakramen itu adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Ya, tanda dan sarana kehadiran Allah. Iya. Nah, baik. Kalau dikatakan bahwa orang Katolik itu adalah sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan, berarti bahwa orang Katolik itu harus bisa sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah. Ya. Tanda dan sarana kehadiran Allah. Jadi enggak hanya sebagai tanda tetapi juga sebagai sarana, ya. Karena kalau hanya sebagai tanda itu kan simbol. Betul. Ya kan? Tidak simbol, melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Tapi sarana itu berarti kita harus berbuat. Betul. Kita harus menjadi penyalur dan sebagainya itu, Mbak ya. Nah, lalu begini. Yesus Kristus itu kan ketika dia datang ke dunia, sering kita memahami bahwa kehadirannya itu hanya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Padahal tidak. Dia datang menebus dan menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Ya, seluruh ciptaan. Dan inilah sebenarnya tujuan dari karya penebusan Allah itu. Jadi untuk menebus semuanya. Ya. Nah, kalau Allah sendiri hadir di dunia ini, ya toh, untuk menebus segalanya, seluruh ciptaan dan sebagainya. Lalu kita tadi sebagai saudara-saudari Kristus, ya toh, kita juga diundang, kita juga diajak untuk terlibat di dalam karya penebusan itu. Ya. Kita juga diajak untuk terlibat di dalam karya penebusan itu. Ya. Nah, maka dikatakan umat Katolik adalah sakramen keselamatan. Sakramen keselamatan. Ya. Jadi bukan hanya sebagai tanda, tetapi kita menjadi sarana.
ya, betul. menjadi sarana. Nah, atau dengan bahasa lain itu Paus Fransiskus itu juga mengatakan demikian. Gereja itu menjadi fasilitator rahmat Tuhan. Lebih keren ini bahasanya, Iya, fasilitator iya, rahmat Tuhan, fasilitator. betul. Artinya kita memfasilitasi Fasilitasi, ya. ya kan. Berarti kita tidak hanya sekedar sebagai tanda itu, oh berarti orang Katolik itu begitu, tidak. Tetapi kita juga harus memfasilitasi rahmat Tuhan itu bagi semua orang. Ada aksi nyatanya ya Ada Romo, aksi betul. nyatanya, ya, ada aksi nyatanya. Dan ini ajakan dari keuskupan kita, dan ini adalah visi dari keuskupan kita, ya. Nah, baik. Dengan keterlibatan kita di dalam karya penebusan Allah, itu berarti kita itu menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus. Atau dengan bahasa yang lain lagi, itu di dalam dokumen gereja, di dalam dokumen Konsili Vatikan yang kedua, itu Ad Gentes nomor 2, itu dikatakan bahwa sebenarnya pada hakikatnya gereja itu adalah misionaris. Misionaris. Iya. Pada hakikatnya gereja itu adalah misionaris. Artinya bahwa setiap orang itu adalah misionaris. Setiap orang Katolik itu adalah misionaris. Artinya bahwa setiap orang Katolik itu harus bisa menjadi pewarta, harus bisa menjadi saksi Kristus. Itu, ya. Nah, maka bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita orang Katolik itu bisa menjadi saksi Kristus, bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Ini, ya. Nah, maka kita itu adalah sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Nah, baik. Lalu bagi seluruh ciptaan. Tadi sudah kita katakan bahwa seluruh ciptaan itu kan meliputi. Ini sebenarnya pembahasan yang dari sebelumnya, dari pertama, awal, gitu, ya. dari tema Pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, ini totalnya di sini. Nah, jadi kita diingatkan bahwa pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini bukan hanya aksi yang hanya kita renungkan pada masa Prapaskah. Tetapi ini rupanya adalah aksi hidup kita sebagai orang Katolik. Terutama secara khusus sebagai orang Katolik di wilayah Keuskupan Agung Palembang. Ya. Betul, berarti ini paradigma yang memang harus benar-benar kita yakini sekarang, bahwa kita ini enggak, kalau mau jadi garam dan terang kita kan mulai dari nol. Ini kita tuh udah enggak nol lagi, Enggak ya nol Romo, lagi, ya. Kita ya. enggak nol lagi. Kita Kita ada enggak yang nol udah lagi. mulai dari 2, ada yang udah mulai dari 3. Tinggal Benar. kita melengkapinya gitu, Benar, sesuai dengan benar. tema BP kita Betul. pada tahun ini. Monggo Betul. Romo, dilanjutkan. Oke, baik. Nah, jadi itulah yang menjadi visi Keuskupan Agung Palembang, Pak, ya. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, melalui visi ini Keuskupan Agung Palembang mau mengajak kepada kita semua bagaimana di dalam kehidupan kita, kehidupan beriman kita semua bisa menjadi sarana dan tanda kehadiran Allah. Tentu pertama melalui mengasihi sesama dan seluruh alam ciptaan. Dan ini menjadi tugas kita. Dan ini menjadi juga menjadi gerakan kita bersama, bukan hanya selama masa Prapaskah ini, tetapi sepanjang hidup kita. Dan inilah yang mau ditekankan di dalam pertemuan yang keempat ini, Mbak. Luar biasa. Ya. Baik, Romo masih ada yang mau disampaikan lagi? Masih mau dilanjutin lagi? Oke, baik. Mungkin kita bisa membuka kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Betul, ya. Itu maksud saya. Kalau misalnya udah ada pertanyaan, gimana Kak? Adakah pertanyaan? Oke, kayaknya belum, masih malu-malu Romo gitu kan. Baik. Masih merenungkan lagi bahwa ternyata, mesti mereka kayak aku juga dong gitu kan. Ternyata sedekat itu loh sama kita. Dan
baru sadar bahwa oh ternyata kita tidak mulai dari nol nih gitu kan. Kita memang selama ini sudah pernah melakukan, sudah biasa melakukan. Romo, gimana sih kalau misalnya karena aku masih orang muda nih ya gitu kan, Baik, masih golongannya masih masuk orang muda. baik Mbak Nah, Endri. gimana sih caranya untuk tidak insecure gitu kan? Padahal kan sebenarnya itu sederhana ya, kita bersuka cita, kita bersemangat, tapi kadang untuk membagikan, "Hei, aku lagi seneng loh," gini, itu aja kita malu. Gimana sih Romo, ada tips nggak, trik untuk orang-orang yang memang masih insecure, masih malu kayak kalau misalnya untuk orang yang udah berkeluarga nih, kita punya sukacita ulang tahun dan yang lain, kita mau istilahnya mengirim doa lewat ini kan itu merupakan salah satu implementasi ya gitu. Kita berdoa bersama umat, ulang tahun perkawinan kan kadang kalau kami di Kenten itu yang ulang tahun perkawinan bulan ini silahkan gitu kan. Kadang membagi sukacita itu aja tuh kayak ih malu jadi dilihatin banyak orang gitu kan. Gimana sih Romo sebenarnya yang harus kita hayati supaya kita nggak insecure lagi untuk membagi sukacita yang kita punya sama orang-orang. Baik. Mungkin kalau tidak ada tip yang mujarab ya. Ya. Betul, betul, Ya, betul. karena ini kan berkaitan dengan pribadi setiap orang. Nah, tetapi sebenarnya dengan visi ini, ya toh, dengan visi Keuskupan Agung Palembang, sebenarnya kita diajak dan disadarkan kembali ini loh sebenarnya yang menjadi eh, jati diri kita sebagai orang Katolik, ya. Bagaimana kita menghayati, menghidupi sukacita itu dan itu menjadi eh, bukan hanya dihidupi dalam diri sendiri secara pribadi dalam kelompok, tetapi ini juga dibagikan bagi banyak orang. Nah, sukacita yang dimaksud juga bukan hanya sekedar sukacita dalam misalnya seperti yang Mbak Indri tadi katakan, ketika pada masa-masa bahagia, ya Betul, toh, betul, pada perayaan ulang tahun dan betul. sebagainya. Tetapi terlebih adalah sukacita yang ini menjadi gairah yang nampak di dalam kehidupan kita. Nah itu, kan ada orang yang dalam kehidupannya itu sepertinya selalu mengeluh, ya Hmm, kan? Ya kan? Mengeluh, lalu seperti tidak punya pengharapan, ya kan? Lalu tidak ada kegairahan, tidak ada kegembiraan dan sebagainya. Ini kan kadang-kadang kita melihat orang-orang yang seperti betul. ini, ya kan? Nah, maka bagaimana kita umat Katolik ini di dalam kehidupannya itu selalu menampakkan kegairahan, kegembiraan, sukacita dan seterusnya, ya, dalam pengharapan dan seterusnya. Dan inilah yang harus menjiwai kita, ya toh? Dan ini yang harus menjiwai kita. Ini. Nah, baik para pemirsa, saudara-saudari dimanapun Anda berada, ya toh, kalau kita berbicara mengenai kegembiraan, sukacita dan seterusnya, sering kita hanya berpikir seperti eh, keberhasilan, kesuksesan dan Perayaan-perayaan seterusnya, bahagia, betul. perayaan-perayaan atau apa dan sebagainya. Sebenarnya bukan hanya itu, ya toh. Bahkan di dalam situasi kekurangan pun orang juga bisa menjadi eh, panutan dalam bersukacita. Nah, baik. Saya akan memberikan contoh salah satu contoh yang pernah saya jumpai, ya toh. Umat ini memang secara ekonomi dia berkekurangan, Mm-mm. ya, berkekurangan. Tetapi bagaimana pemberian dirinya, semangatnya, kehadirannya itu bisa membawa orang itu merasa bahwa wah, dia ini kok bisa bisa membawa sukacita bagi terutama di lingkungannya, ya, terutama di lingkungannya. Meskipun dia itu orang secara ekonomi berkekurangan, tetapi karena kegembiraan, sukacitanya dan seterusnya itu, maka orang-orang pun bahkan yang non Katolik pun kadang-kadang juga datang kepada dia untuk meminta semacam nasihat dan seterusnya. Sekedar sharing Sekedar aja gitu, sharing dan betul. sebagainya. Nah ini kan eh, bagaimana orang Katolik itu bisa menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah. Betul. Meskipun mungkin orang itu atau orang-orang yang ada di sekitarnya tidak melihat secara langsung bahwa
oh Allah ini seperti ini, Mm-mm. tetapi yang mau dihadirkan di sana adalah bagaimana kita, semangat kita sebagai orang Katolik itu menghadirkan Allah bagi mereka itu, ya. Nah ini Betul. contoh yang pernah saya jumpai itu, Mbak, ya, pernah saya jumpai begitu. Makanya Baik, Romo makin kesini makin disadarkan ya kalau ternyata hal-hal yang selama ini kita pahami seperti hanya kebahagiaan, yang dikira sukacita itu hanya kesuksesan mencapai sesuatu. Aku bisa beli ini, aku bisa beli itu, aku bisa mencapai ini, aku bisa juara satu. Ternyata bukan hanya itu. ya, Tapi ternyata rasa syukur kita terhadap hal-hal kecil ya Romo ya, betul, yang kita temui setiap hari. Nah, ini eh kalau misalnya kita ngelihat fenomena saat ini nih Romo, kan baik, tema besar kita ekologis nih ya, betul, Mbak. gitu kan. Mm, Saya tuh kadang sering menemui teman-teman yang bungkus permen doang gitu kan. mm, mm, Jadi mm, saya pikir mengenai kesadaran untuk menghargai hal-hal kecil. oke, mm, Bagaimana kira-kira pandangan Keuskupan Agung Palembang untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu? Kan kalau kayak yang saya bilang tadi, mungkin ini masalah bahasa. Jadi kita ekspektasinya langsung tinggi mm, gitu kan di mm, atas awan gitu kan. mm, mm. Tapi ternyata itu dekat sekali kalau berhadapan dengan hal yang nyata seperti itu. Keuskupan Agung Palembang sebenarnya udah punya pandangan belum sih Romo mengenai hal itu? Oke, baik, Mbak. Memang kalau keuskupan itu apa ya, merumuskannya ini secara umum, Iya, ya, betul. secara umum. Tetapi juga kita harus ingat bahwa Yesus sendiri juga mengatakan barang siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, Betul dia juga akan setia sekali dalam kepada perkara perkara-perkara yang yang besar, besar. luar Nah, biasa. nah, kita sebenarnya selalu mengajak kepada umat bahwa apa yang sudah dirumuskan, apa yang diajarkan oleh Yesus itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, pemahaman, tetapi ini juga harus menjadi sebuah tindakan di dalam kehidupan. Sakramen tadi ya Romo, Iya. betul. Nah, lalu tindakan-tindakan ini ya toh kalau mau kita lebih dalami lagi, ya bukan hanya dalam hal yang besar, termasuk dalam hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari dan Paus Fransiskus itu sangat menarik, Mbak. Dia itu sangat detail memperhatikan, bahkan merenungkan, merefleksikan eh, ajarannya, dokumen-dokumennya itu di dalam hal-hal yang kecil juga. Misalnya, yaitu membuang sampah, misalnya soal membuang makanan dan Betul. sebagainya. Nah, itu Ini kan agak ya, beberapa waktu yang lalu ya, iya, betul. itu kan hal yang sangat kecil ya. Tetapi oh rupanya hal yang sangat kecil itu artinya hal-hal yang besar dalam arti iman kita itu harus diwujudkan dalam hal-hal yang sangat kecil. Atau sebaliknya bahwa hal-hal yang kecil itu menjadi perwujudan dari iman kita. Itu, Mbak. Betul. Iya Romo, kita tadi tuh mengulik hal itu karena kalau kita baca dari bahan APP kan kita dituntut untuk punya aksi nyata. Sekali Benar, lagi menjadi sakramen ya Romo ya, betul. bukan hanya oh ini bahan APP nih, kita tahu nih udah 4 tema, kita udah ikut nih sosialisasi dan pendalamannya kita ikut semuanya. Tapi pada akhirnya hanya habis sebagai pengetahuan. Padahal kita diajak untuk lebih dari itu ya Romo ya. Baik, ya Mbak. Nah maka dalam setiap pertemuan, baik yang pertama, kedua, dan ketiga, itu selalu di sana umat diajak untuk membuat aksi nyata, ya. Atau dalam bahasa pertemuan itu adalah pertobatan ekologis. Pertobatan Ya, ekologis ada ya. perubahan, ya toh, perubahan hidup kita, ya, perubahan hidup, perubahan sikap, eh, bahkan juga perubahan tindakan ya di dalam kehidupan kita ini. Begitu, Mbak. Luar biasa gimana nih Romo? Kita udah banyak sekali membahas tentang tema kita yang keempat ini. Bapak Ibu sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan kayaknya boleh lah Romo ya. Nanti ketemu langsung Romo gitu kan di Santa Maria gitu. Kalau misalnya ada yang kurang nih, pengen tahu apa lagi nih gitu kan. Ternyata pengen lebih dalam lagi nih, boleh. Nanti temuin Romo gimana aja langsung di Santa Maria ya Romo ya. Untuk Boleh. malam ini terima kasih Romo Baik, kebersamaannya. baik.
Juga kepada Bapak Ibu di ruang Zoom, di live YouTube, terima kasih atas partisipasinya, juga terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti kita sama-sama semakin kuat, semakin mengimani dan semakin memahami tema kita untuk terus mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Kepada Romo, apakah ada yang ingin disampaikan lagi nih sebagai bagian terakhir dari sosialisasi kita malam hari ini? Baik, apakah ada pertanyaan mungkin dari pemirsa? Tidak ada, baik kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, pertemuan yang keempat ini. Nah, harapannya bahwa visi Keuskupan Agung Palembang ini bukan hanya menjadi sebuah visi yang kemudian ditempel di banner-banner ya toh, Betul. atau di buku-buku dan sebagainya, tetapi ini bisa menjadi sebuah gerakan bersama dari seluruh umat Keuskupan Agung Palembang. Amin. Inilah Nah, yang bahasa kita dari tadi ya Romo ya, baik Mbak, bukan ya, hanya sebagai pengetahuan tetapi sebagai aksi aksi nyata. nyata, ya sebagai aksi nyata. Baik para saudara dan saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa bersama Mbak ya. Kita akan doa bersama, doa penutup. Nah, doa penutup ini diambil dari dokumen Laudato Si, ya, Laudato Si. Nah, ini doa yang sebenarnya doa kita bersama dengan seluruh makhluk untuk memuji Allah, ya, untuk memuji Allah. Ini. Ada nih, aku nanti bisa ikut. Baik, ya. Mari kita, para saudara dan saudari, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita berdoa bersama-sama, mendoakan doa penutup pada pertemuan yang keempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji Engkau, ya Bapa, bersama semua makhluk-Mu yang berasal dari tangan-Mu yang Maha Kuasa. Mereka adalah milik-Mu, dipenuhi dengan kehadiran dan kasih-Mu yang lembut. Terpujilah Engkau. Putra Allah, Yesus, segala sesuatu diciptakan melalui Engkau. Engkau dibentuk dalam rahim Maria. Engkau telah menjadi bagian dari bumi ini, dan Engkau telah memandang dunia dengan mata manusia. Sekarang ini Engkau hidup di dalam setiap makhluk dengan kemuliaan kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau. Roh Kudus, dengan terang-Mu Engkau menuntun dunia ini kepada kasih Bapa dan menyertai segala makhluk yang berkeluh kesah. Engkau juga tinggal dalam diri kami untuk mendorong kami melakukan apa yang baik. Terpujilah Engkau. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang mulia dan tanpa batas, ajarilah kami untuk menatap Dikau dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Dikau. Bangkitkanlah puji dan syukur kami atas setiap makhluk ciptaan-Mu. Anugerahilah kami rasa kebersatuan mendalam dengan semua yang ada. Allah yang Maha Kasih, tunjukkanlah kepada kami tempat kami di dunia ini sebagai sarana kasih-Mu bagi semua makhluk di bumi ini, karena tiada satupun yang Engkau lupa. Terangilah para pemegang kekuasaan dan modal, agar mereka menjaga diri terhadap dosa ketidakpedulian, mencintai kesejahteraan umum, memajukan orang lemah, dan merawat dunia yang kami diami. Orang-orang miskin bersama bumi memohon, ya Tuhan, peganglah kami dengan kuasa dan terang-Mu untuk melindungi segala yang hidup, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, untuk datangnya kerajaan-Mu, kerajaan keadilan, perdamaian, cinta, dan keindahan. Terpujilah Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Mbak Indri dan seluruh pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Semoga
pembahasan kita pada pertemuan yang keempat ini yang berkaitan dengan visi Keuskupan Agung Palembang ini juga semakin membawa kita menjiwai dan mendalami jati diri kita sebagai orang Katolik. Amin. Jangan lupa aksi nyatanya ya. Dan sebagai informasi tambahan berkaitan dengan penjelasan atau pendalaman visi Keuskupan Agung Palembang ini juga sudah ada di dalam channel YouTube Unum Talentum, yakni wawancara bersama dengan Bapak Uskup Agung kita Yohanes Harun Iwono. Maka para saudara dan saudari sekiranya ingin lebih mendalami lagi berkaitan dengan visi Keuskupan Agung Palembang, silahkan Anda membuka channel YouTube Unum Talentum, Studio Unum Talentum. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam untuk semuanya.